Perkenalkan, nama saya Leonardo. Ini kita awal untuk IT yang diminta adalah buatlah schedule menunjukkan alokasi dan amortisasi untuk tahun. Schedule tersebut dengan beberapa yang kita hitung dulu. Ambil $180, dolar itu sebenarnya didapat 2 miliar. Kemudian diferensialnya itu adalah seluruh saham atau harga seluruh saham sebesar 5 miliar itu dikurang 2, hasilnya adalah 2 miliar 2,8 atau setara dengan 186. Jurnal untuk alokasi diferensi itu di debit mencatat saham biasa sesuai nilai buku 2,7 miliar, diferensi 2,8 miliar. Untuk di kredit adalah investasi pada saham Westlife Company sebesar 5,5 miliar. Adalah tabel schedule alokasi diferensial dan amortisasi pada tahun X1. Pada laporan laba rugi itu untuk diferensial awal tahun sebesar $186.000 itu dengan kurs translasi 15.000, kemudian dikalikan menjadi 2,8 miliar. Untuk amortisasi periode berjalan itu diferensi awal tahun itu dibagi 10 tahun dan dapat 18.666,97, kemudian ditranslasikan dengan kurs 9.750, hasilnya menjadi 182 juta, sehingga sisa saldonya adalah 2,8 miliar dikurang 182 juta, hasilnya 2,618 miliar. Untuk ada neraca itu sisa saldo per 31 Desember 2021 ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun, dimana itu 9.700, dan untuk nilai pada dolar itu 68.000, sehingga didapat 1,69 miliar. Kemudian untuk selisihnya dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Transaksi ada debit, ada saldo debit sebesar 948.400.000. Untuk 1B itu ditanyakan ayat jurnal PT Gazebo tahun 2021 untuk investasi Lightcom, di mana jurnal yang diminta itu adalah pada pembelian investasi pada Westlife Company. Itu jurnalnya saat awal pembelian investasi pada saham Westlife Company itu sebesar 5,5 miliar, dan pada kredit kasnya berkurang 5,5, jadi dibeli cash. Akrual ekuitas selanjutnya yang kedua itu jurnal untuk akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company, dimana pada debit itu investasi pada saham ini sebesar 438.750.000, kemudian di kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 438.750, di mana
Nilai ini didapatkan dari $45.000 dikali dengan kurs 9.750. Dan jurnal yang ketiga itu ada pengakuan dividen diumumkan dan dibayarkan oleh Westlife Company. Nah, pas pada debit di 91.670.000. Kemudian untuk kreditnya investasi pada saham Westlife Company. Nilai ini didapat juga dengan kurs $9.500 dikali dengan kurs 9.650. Nah, hasilnya didapat 91.670. Tanpa itu amortisasi diferensial, mana di debit itu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 182 juta dan investasi pada saham company itu 182 juta. Nilai ini dapat dari pengalian antara 18.667 dikali 9.750, sehingga dapat 1.182 juta. Itu adalah pengakuan selisih transaksi dari diferensial, di mana pada saldo debit itu catat pendapatan kompresif lainnya. Selisih transaksi yang tadi itu sebesar 988.400 dan dikreditasi pada saham Westlife Company. Lanjut, yang C itu diminta adalah buatlah schedule yang menunjukkan pembuktian selisih transaksi untuk Westlife Company yang timbul dari transaksi akun-akun anak perusahaan dolar Amerika Serikat ke dalam grup. Kemudian buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Gazebo untuk mencatat bagiannya dari selisih transaksi dan dari transaksi akun perusahaan serta jurnal penutup selisih transaksi. Jadi schedule pembuktian selisih transaksi dan ayat jurnal PT Gazebo itu berikut. Pada laporan laba rugi itu aset bersih awal tahun tercatat 180.000 dolar. Kemudian untuk kurs transaksi yang dipakai adalah 15.000. Jadi didapat 2,7 miliar. Jadi untuk penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan, itu laba bersih tahun berjalannya sebesar 45.000 dolar dan ditransaksikan oleh kurs 9.750, sehingga yang didapat itu adalah 438.750.000. Jadi untuk dividen yang dibayarkan tadi sudah dikalikan saja, dapat 91.675.000 dolar rupiah. Sehingga jika dijumlahkan kemudian dikurang dividen dibayarkan, itu hasilnya 3.047.075.000. Untuk aset bersih ditransaksikan menggunakan kurs selama tahun berjalan itu sekitar nilainya itu sudah 215.500 dolar, itu ditransaksikan dengan 9.700, sehingga didapatkan dalam bentuk rupiah itu 2.090.350.000. Lanjutnya, untuk perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi selama tahun berjalan atau penurunan bersih itu sebesar 966.725.000. Ini dapat dari pengurangan antara aset bersih yang sudah dikurangi dividen kemudian dikurangi dengan transaksi. Akumulasi pendapatan kompresif lainnya atau selisih transaksi pada 1 Januari-nya itu 0. Akumulasi pendapatan kompresif lainnya selisih transaksi pada akhir tahun itu adalah 956.725.000
Ayat jurnal yang dicatat P3000 itu ayat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih transaksi dari transaksi akun perusahaan, di mana di debit itu adalah pendapatan komprehensif lainnya yang untuk selisih transaksi itu sebesar 956.725.000 rupiah. Dan untuk investasi pada saham Westlife Company itu dicatat di kredit sebesar 956.725.000. Kemudian jurnal penutup pendapatan komprehensif lainnya pada selisih transaksi dari investasi pada anak perusahaan itu adalah 988.400.000 kurangi dengan pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 30 dan didapat sebesar 31.675.000. Kemudian ini dicatat dalam jurnal akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dan selisih transaksi itu sebesar 31.675.000 dan kredit itu pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi dengan jumlah yang sama. Untuk B itu diminta adalah buatlah ayat jurnal yang dicatat kata PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unik mata uang asing dolar 9.500. Jadi ayat jurnal saat itu adalah pertama nih, ayat jurnal menilai kembali akun unik mata uang asing dari jumlah awal dibuat saat menerima rupiah itu di debit unik mata uang asing yang dikredit penjualan sebesar 6.112 dolar. Ayat jurnal untuk menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang itu $1 itu nilainya 9.700 rupiah. Mata uang asing catat di debit sebesar 3.339 dolar, kemudian dikredit ke keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 3.339. Jadi perhitungan dari mana kita 3.300 untungnya itu adalah 9.500 dolar dikali dengan 1.650 rupiah itu 91.655.000 itu dibagi dengan 9.700. Kemudian untuk selanjutnya itu dapatnya 6.000. Ya, untungnya dapat dari dikurangi saja itu menjadi 3.300 dolar. Untuk yang E itu diminta adalah alokasi sisa saham company kepada pemegang saham minoritas. Jadi kita hitung dulu saham biasanya itu 2,7 miliar dikali dengan 20% itu didapat 940 juta. Kemudian kita lihat saldo laba, saldo laba awal itu 0 rupiah ditambah laba bersih itu 438.750.000 dikali 20% didapat 87.750. Kemudian dikurangi dividen tadi 20% sehingga didapat 18.335. Jadi total saldo labanya adalah 69.415.000. Untuk akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi itu dengan mengalihkan 20% dikali dengan pendapatan komprehensif tadi sehingga didapat 191.345.000. Sehingga total kepemilikan minoritas itu adalah 800.790. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 2. Dimana yang diminta di sini adalah mengenai
bagaimana mengakui transaksi-transaksi yang pada soal dalam ayat-ayat jurnal dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen beban diakui dan dilindungi nilai dari transaksi yang diperkirakan. Jadi langsung saja untuk lindung nilai komitmen belum diakui, itu jurnalnya adalah pada kontrak masa depan pada tanggal 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan itu dicatat di debit sebagai piutang mata uang asing dalam euro itu 34.650 juta. Kemudian utang rupiah ke broker itu dikredit. Ini didapat dari harga kontrak dikali dengan kurs masa depan 4.950. Selanjutnya untuk 1 Oktober 2021 di mana perusahaan menilai kembali piutang valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan, di mana di debit itu adalah piutang mata uang asing dalam euro sebesar 350 juta dan keuntungan transaksi pada kredit itu 350 juta. Ini dapat dari kurs masa depan pada saat 1 Oktober itu 5.000 dikurangi dengan kurs 1 Agustus itu 4.950, kemudian dikali dengan nilai harga kontraknya, saya dapat untuk lindung nilai komitmen belum diakui itu di debit itu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 350 juta, kemudian di kredit itu komitmen. Pada tanggal 1 Oktober 2021 menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha mata uang asing, di mana kontrak masa depan itu tidak dicatat dan dicatatnya di lindung nilai komitmen belum diakui, di mana persediaan itu saldonya 18.200, kemudian komitmen sebesar 350 juta. Kemudian di kredit itu ada utang usaha dalam bentuk euro sebesar 18.510 juta. Kemudian untuk 31 Desember 2021 itu menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gimana kontrak masa depan itu dicatat piutang mata uang asing dalam euro itu sebesar 20,3 miliar, kemudian keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20,3 miliar. Ini dapat dari kurs 31 Desember karena terjadi pada 31 Desember itu dikurangi dengan kurs sebelumnya atau 1 tahun tingkat di atas itu 5.000 pada 1 Oktober, kemudian dikali dengan nilai kontraknya sampai dapat sedemikian. Untuk lindung nilai komitmen belum diakui itu pada debit dicatat kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9,1 miliar. Untuk utang usaha itu dalam euro 9,1 miliar. Ini dapat dari kurs tunai, dia menggunakan kurs tunai untuk 31 Desember dan satu tingkat di atasnya itu adalah 1 Oktober sebesar 2.650, sehingga selisihnya itu dikali dengan 7 juta itu nilai kontraknya dan mendapat 9,1 miliar. Dan selanjutnya untuk ayat jurnal selanjutnya itu pada 1 April dicatat debit kerugian transaksi mata uang asing sebesar 28,2 miliar dan pada piutang mata uang asing dalam bentuk euro
28,24. Ini didapat dari kurs masa depan pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan kurs 1 April itu dapat 30 dikali dengan 7 atau nilai kontraknya itu didapat sekian. Untuk jurnal pada lindung nilai komitmen yang belum diakui itu utang usaha catat di debit dalam bentuk euro sebesar 595 juta dan dikredit keuntungan transaksi muah atau mata uang asing. Ini dapat juga dari selisih kurs antara kurs tunai 31 Desember dengan 3.800 ini 1 April dikalikan dengan 7. Untuk 1 April 2022 menyerahkan 34,6 miliar dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Utang rupiah ke broker itu didapat di debit 34 miliar 650 juta, kemudian di kas yang berkurang itu 34 juta 650 untuk membayar utang ke broker. Kemudian dicatat juga unit mata uang asing dalam euro itu 27 miliar 55 juta dan dikredit itu piutang mata uang asing dalam euro. Ini dapat dari kurs 1 April langsung saja dikalikan dengan 7 juta. Untuk yang belum diakui, komitmen yang belum diakui itu utang usaha di debit dalam bentuk euro sebesar 27 miliar dan unit mata uang asing dikredit dalam bentuk euro 27,055 miliar. Selanjutnya itu jurnal untuk transaksi lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan penilaian kembali pada 1 Oktober, di mana kontrak masa depan valuta asing itu pada tanggal 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan utang mata uang asing dalam bentuk euro dicatat di debit kemudian dikredit utang rupiah ke broker. Itu didapat dari 4.950 itu kurs masa depan untuk 1 Agustus kali dengan nilai kontraknya. Untuk utang usaha jurnalnya tidak dicatat. Kemudian 1 Oktober itu menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai, di mana piutang mata uang asing catat di debit dalam bentuk euro sebesar 350 juta dan dikredit pendapatan progresif lainnya. Ini dapat dari selisih antara kurs masa depan sebesar 5.000 pada tanggal 1 Oktober dan dikurangi dengan 1 Agustus itu selisihnya dikali dengan 7 juta nilai kontrak. Kemudian untuk ayat jurnal utang usaha itu persediaan pada utang usaha dalam bentuk euro 18,55 miliar didapat dari kurs 2650 pada 1 Oktober itu dikali dengan 7 juta 31 Desember, dimana perusahaan menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengalami laba dan rugi dalam pendapatan bersih. Menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai sehingga pada debit itu dicatat pada 31 Desember utang usaha mata uang asing dalam bentuk euro 20,3 miliar dan dikredit keuntungan transaksi mata uang asing besar 20,3 miliar. Kemudian ayat jurnal untuk utang usaha kerugian transaksi mata uang asing
di debit, dan di kredit utang usaha bentuk euro itu sebesar 9,1 miliar. 20,3 miliar itu didapat dari kurs yang dapat itu kurs masa depannya pada 31 Desember itu dikurangi dengan kurs masa depan di 1 Oktober sebesar 5.000, kemudian dikali dengan nilai kontraknya. Nah, untuk jurnal utang usaha tadi itu menggunakan kurs tunai sebesar 3.950 pada kurs tunai 31 Desember itu dikurangi dengan 1 Oktober. Dan ini jurnal lanjutannya pada 1 April 2002 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Menghapus keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Ternyata pada debit itu pendapatan komprehensif lainnya sebesar 28,245 miliar dan piutang mata uang asing dalam bentuk euro dengan jumlah yang sama. Sebenarnya dapat dari kurs masa depan pada 1 April itu sebesar 31 Desember itu sebesar 7.900 dikurangi dengan kurs ini dikali dengan 7 juta. Untuk utang usaha pada ayat jurnal untuk utang usaha itu di debit sebesar euro dalam bentuk euro sebesar 595 juta dan di kredit keuntungan transaksi mata uang asing. Kemudian untuk tanggal 1 April mana menyerahkan 34,65 miliar dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Jadi jurnalnya adalah utang rupiah ke broker itu dibayar menggunakan kas sebesar 34 miliar 650 juta. Kemudian unit mata uang asing dapat sebesar di debit sebesar 27 miliar. Ini dapat dari kurs 1 April dikalikan dengan 7 juta. Selanjutnya ini kurs tunai dan utang usaha dalam bentuk euro itu 27 miliar dan di kredit itu unit mata uang asing untuk ayat jurnal utang usaha. Selanjutnya asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Nah, pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 7 miliar 565 juta. Itu tercatat di debit dan harga pokok penjualan sebesar 7 miliar 595 juta, di mana dapat dari selisih antara 34 miliar 650 itu adalah utangnya dikurangi dengan 27,055 miliar yang didapat 7,595 miliar. Harga pokok penjualan itu catat di untuk usahanya itu di debit sebesar 18,5 miliar dan untuk persediaan jadi kredit sebesar 18,5 miliar. Selanjutnya untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan pada kontrak masa depan valuta asing itu untuk 1 Agustus 2001 itu di debit piutang mata uang asing dalam bentuk euro sebesar 34,65 miliar dan di kredit utang rupiah ke broker. Sebenarnya didapat dari yang kurs masa depan pada 1 Agustus dikali dengan nilai kontraknya. Ini untuk mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan.
1 Oktober itu tidak ada penilaian kembali piutang yang dicatat. Kemudian untuk di utang usaha itu dicatat karena menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Itu sebesar kurs tunainya itu 2.650 dikalikan dengan kurs untuk 1 Oktober dikalikan dengan nilai kontraknya, sehingga persediaan debit sebesar 18,5 miliar dan dikredit utang usaha dalam bentuk euro 18,5 miliar. Untuk tanggal 31 Desember 2021, dimana peristiwanya adalah menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak awal tanggal Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai dalam pendapatan kompresif lain. Kemudian untuk peristiwa selanjutnya itu adalah menilai kembali utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Kemudian nilai Desaka 55 merefleksikan bagian pendapatan kompresif lainnya yang jumlahnya dihapus dengan kerugian transaksi valuta asing yang diakui dari utang valuta asing yang diukur kembali menggunakan kurs tunai sesuai dengan PSAK 10. Jadi yang didebit itu adalah piutang mata uang asing dalam bentuk euro 20 miliar 650 juta. Dan yang dikredit itulah dalam bentuk keuntungan transaksi mata uang asing. Jadi itu selisih juga didapat dari pengurangan selisih kurs di 31 Desember dan sampai 1 Agustus kalikan dengan nilai kontrak. Untuk ayat jurnal untuk utang usaha itu kerugian transaksi mata uang asingnya di debit 9,1 miliar, kemudian dikredit utang usaha dalam bentuk euro 91 miliar. Itu didapat dari kurs 3.950 dikurang 2.650, dimana kurs tunai pada 31 Desember sampai dan dikurangi dengan kurs pada 1 Oktober. Hal selanjutnya untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan tanpa penilaian kembali pada 1 Oktober. Selanjutnya itu pada 1 April peristiwanya menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Kemudian keuntungannya dihapuskan dari utang terhadap pendapatan kompresif lainnya. Pendapatan kompresif digunakan untuk menutupi utang. Itu di debit pendapatan kompresif lainnya sebesar 28 miliar. Ini dikredit utang mata uang asing dalam bentuk euro 28 miliar. Ini dapat dari kurs masa depan 31 Desember dikurangi dengan kurs tunainya 3.950, jadi didapat 28 miliar. Dan kerugian transaksi murah pada mata uang asing pada pendapatan kompresif lainnya itu sebesar 595 juta dicatat. Ayat jurnal untuk utang usaha itu utang usaha di debit dikredit keuntungan transaksi mata uang asing, sehingga ini dapat dari 3.950 kurs 31 Desember dikurangi dengan kurs 1 April sehingga diperoleh 500 juta. Terus selanjutnya itu ada 1 April 2021 dimana menyerahkan 34 miliar 150 dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Utang rupiah ke broker itu di debit kemudian dibayar menggunakan kas di kredit 34 miliar. Untuk unit mata uang asing dalam bentuk euro itu 27,055 miliar.
dan dikredit piutang mata uang asing dan bentuk euro dengan jumlah yang sama itu menggunakan kurs tunai ya, pada 1 April. Utang usaha selanjutnya adalah dalam bentuk euro itu dicatat 27,055 debit di debit dan dikredit unit mata uang asing dalam bentuk euro. Kemudian asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan kompresif lainnya dari kontrak masa depan. Jadi untuk pendapatan kompresif lainnya itu dicatat di debit sebesar 7,595 miliar dan dikredit harga pokok penjualan sebagai beban 7 miliar 595 juta. Ini dapat dari selisih antara utang tadi yang sudah kemudian dibayar sebesar 27 miliar. Untuk ayat jurnal pada utang usaha itu APP di debit 18.550 18 miliar 550 juta dan kredit persediaan dan jumlah yang sama. Jadi sekian pembahasan kasus kali ini, pembahasan kasus 1 dan 2 pada bab 2. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.